berdoa. Ya Allah Bapa Sang Pemilik kehidupan, terima kasih kami ucapkan kepada Engkau Tuhan untuk anugerah dan kesempatan di hari yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami terlebih dahulu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang menuntun dan membimbing kami untuk menjalani hari-hari kami, terkhusus hari ini, dan mendahului setiap langkah kami. Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami melalui persekutuan kami dan mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi senantiasa pelita di dalam hidup kami setiap hari. Dan firman-Mu Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi ayat renungan kita hari ini untuk memberangkatkan kita melakukan segala aktivitas kita, diambil dari 1 Korintus 16 ayat yang 14. 1 Korintus 16 ayat 14, demikian dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Dan di dalam bahasa Batak dikatakan, di bagasan haholongan matulus sasudena dihamu. Di bagasan haholongan matulus sasudena dihamu. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika ditanyakan kepada kita, apakah bukti nyata kasih Allah selalu ada di dalam kehidupan manusia? Apa yang akan kita jawab? Selain nafas kehidupan, apa bukti nyata kasih Allah yang selalu ada di dalam hidup manusia? Yaitu matahari. Setiap hari Allah selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui sinar matahari yang menolong kita manusia agar bisa melakukan segala aktivitas kita, melakukan kegiatan-kegiatan kita. Bagi sebagian orang, kasih merupakan suatu perbuatan baik yang dapat dilakukan kepada seseorang di waktu tertentu. Kasih merupakan sebuah tindakan yang dapat dilakukan kepada orang-orang yang membutuhkan di suatu waktu tertentu. Sebagian orang mengkonsepkan kasih demikian, tetapi orang Kristen seharusnya diajak untuk melakukan kasih senantiasa. Secara totalitas hidupnya harus hidup di dalam kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Allah ingin memerintahkan kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita supaya kita kiranya hidup di dalam kasih, melakukan segala sesuatu di dalam kasih. Seorang tokoh mengatakan, dalam setiap keindahan selalu ada mata yang memandang, dalam setiap kebenaran selalu ada telinga yang mendengar, dan dalam setiap kasih selalu ada hati yang menerima. Demikian dikatakan Helen Keller, seorang tokoh. Lalu mengapa dikatakan demikian? Mari kita melihat Bapak Ibu. Kita lihat sejenak bagaimana kota Korintus sebenarnya merupakan sebuah kota yang sangat terkemuka di Yunani kuno. Sebuah kota yang sangat berkembang di dalam perdagangan yang sangat maju. Dan merupakan sebuah kota yang memiliki pengaruh budaya dan agama-agama yang sangat kuat. Sehingga di kota Korintus sulit untuk mengajarkan kasih itu. Saudari-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Allah ingin memerintahkan kepada kita agar kita melakukan kasih di dalam hidup kita. Lakukanlah segalanya di dalam kasih. Ini merupakan kalimat perintah Allah kepada kita hari ini, supaya kita mengingat kembali Allah senantiasa mengasihi kita, agar kita selalu menunjukkan kasih di dalam hidup kita. Sebagaimana Yesus Kristus terlebih dahulu telah mengasihi manusia, itu mengapa kita juga turut serta harus berbuat kasih sebagai pengikut Kristus. Alkitab mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri dan tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tidak memegahkan diri atau tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Inilah yang disaksikan Alkitab. Apa itu kasih?
dan kasih sebagai inti ajaran orang Kristen diingatkan kembali kepada kita hari ini melalui renungan kita, supaya kita senantiasa hidup di dalam kasih sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu di zaman sekarang, zaman yang sangat maju ini, roh zaman menuntut kita untuk hidup di dalam hedonisme, bahkan individualisme. Perkembangan zaman membuat manusia semakin dingin di dalam kasih. Perkembangan zaman membuat manusia semakin hidup di dalam sikap individualisme, mementingkan dirinya sendiri, bahkan terkadang lupa untuk melakukan kasih di dalam kehidupannya. Lupa untuk berbuat kasih di dalam kehidupannya. Hal ini sangat terlihat ketika kita melihat dari pengaruh zaman ini, seorang bos dengan staf mungkin akan sulit untuk duduk bersama. Seorang majikan dengan asisten rumah tangga akan sangat sungkan untuk makan bersama. Mengapa? Karena adanya status-status sosial yang membuat perbedaan-perbedaan di antara manusia, sehingga kasih juga dikelompokkan berdasarkan status kehidupan manusia itu. Tetapi Allah, Yesus Kristus meminta kita hari ini, firman Allah mengingatkan kita bahwa kasih tidak pernah memandang bulu, kasih tidak pernah menciptakan pembatas di antara kehidupan manusia. Kasih memaksa manusia atau membuat manusia sama atau setara. Tidak ada kelompok orang miskin, tidak ada kelompok orang kaya, tidak ada kelompok orang bodoh, bahkan tidak ada kelompok orang pintar. Inilah mengapa kasih sangat penting. Jika kita mengelompokkan kasih berdasarkan status sosial, mungkin Yesus Kristus tidak akan datang ke dunia menebus dosa kita. Tidak akan datang bersama kita orang-orang berdosa. Tetapi Allah melupakan itu. Allah ingin mengatakan bahwa kasih itu harus menyeluruh. Kasih itu tidak menciptakan sebuah perbedaan. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak sombong. Saudari-saudari yang terkasih, ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka apapun yang kita lakukan tentu penuh dengan damai dan sukacita. Ketika kasih hidup di dalam diri kita, kita akan memperkenalkan Kristus melalui kesaksian hidup kita, sehingga Allah dipermuliakan, sehingga tidak ada lagi status sosial yang membedakan manusia untuk melakukan kasih. Tetapi kita mampu untuk mengasihi semua orang, baik yang berbeda dengan kita, baik yang tidak sama status sosialnya dengan kita, baik di perbedaan intelektual, kita memposisikan manusia sehingga kita mampu memperkenalkan kasih Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita ingin diajak merenungkan kembali, apapun yang kita lakukan haruslah dilakukan di dalam kasih, baik dalam relasi pekerjaan antara bos dengan staf, bahkan mungkin dalam relasi pelayanan di gereja harus juga dilakukan dengan kasih. Harus terlebih dahulu memperlihatkan kasih, agar tidak tercipta slogan yang mengatakan, jika kamu ingin mengetahui seseorang, berikan dia suatu jabatan. Karena terkadang kasih ditentukan oleh status sosial seseorang. Kasih ditentukan oleh jabatan seseorang. Tetapi bagi Allah, bagi Yesus sendiri itu harus dilupakan. Kasih Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan pembedaan. Itu mengapa Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajak, apapun yang kita lakukan, baik tentang pekerjaan, baik tentang pelayanan, baik mengenai harta, kepintaran, jabatan, dan kemampuan, bahkan pelayanan kita di dalam Tuhan haruslah senantiasa dibarengi dengan kasih, dilengkapi dengan kasih, dan biarlah kiranya kasih Tuhan Yesus yang selalu terpancar di dalam kehidupan kita, agar Allah senantiasa dimuliakan dan kita mampu hidup dengan damai dan sukacita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.